Baik, di video kali ini kita akan mempelajari simulasi quasi dynamic yang kita lakukan pada sebuah test system. Di sini kita menggunakan 9 bus test system yang sudah saya modifikasi dengan penambahan satu unit pembangkit listrik tenaga surya yang saya tempel pada bus 7. Pada quasi dynamic simulation ini kita akan melakukan load flow selama 24 jam dan kita akan juga melihat bagaimana dampak dari perubahan beban, kemudian perubahan profil PLTS terhadap beberapa besaran yang ada di dalam sistem, terutama tegangan, kemudian juga pembebanan dari pembangkit. Nah, selain file ini, saya juga telah membagikan satu file Excel terpisah yang seperti ini, yang kita gunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan pembebanan pada beberapa titik. Salah satunya adalah pada beban-beban dan PLTS. Untuk melakukan quasi dynamic simulation, pertama kita harus masuk ke menu di sini. Kita pilih menu quasi dynamic simulation. Kemudian untuk berikutnya kita harus mendefinisikan profil beban pada setiap beban yang kita miliki pada sistem ini. Di sistem 9 bus kita memiliki 3 buah beban, yaitu load E di bus 5, kemudian load B di bus 6, dan load C di bus 8. Pertama-tama kita akan mencoba membuat profil beban di load E selama 24 jam. Caranya, kita klik 2 kali load E, kemudian pergi ke load flow. Di bagian operating point, terutama di active power, di sini teman-teman bisa klik kanan, kemudian klik add project characteristic, kemudian time characteristic. Nah, di sini akan muncul time characteristic yang telah kita buat. Time characteristic itu maksudnya adalah profil pembebanan dalam waktu tertentu ya, bisa 24 jam. Nah, karena masih kosong, maka kita membuat file baru. Caranya adalah klik tombol sebelah kiri atas di sini, new object. Kemudian di sini teman-teman diminta untuk memasukkan namanya. Misalkan di sini saya masukkan nama load E time characteristic. Kemudian data source table recurrence-nya daily. Di bawahnya untuk resolution ini teman-teman bisa ganti ke hours. Dan di bawah sini nanti akan diminta untuk memasukkan data per jamnya dari beban A. Nah, di Excel saya sudah menyiapkan di sini. Untuk beban A, di sini kita menggunakan industrial load profile dalam satuan per unit. Ini teman-teman tinggal pilih dari jam 0 sampai jam 23, kemudian di copy. Kemudian kembali ke Power Factory, kemudian tinggal di paste saja. Nah, maka otomatis akan muncul profil bebannya di sini. Kemudian jangan lupa di bawah sini, di bagian usage, teman-teman ganti dari relative in percentage menjadi relative. Oke, kemudian saya klik OK. Kemudian saya OK kembali. Nah, apabila teman-teman sudah memasukkan data time characteristic, maka pada bagian active power itu akan ditandai dengan warna merah. Misalkan ini kita klik kanan, kemudian klik edit characteristic, maka di sini sudah muncul profil beban A selama kurang lebih 24 jam. Kemudian ini saya OK kembali. Kemudian kita pergi ke beban berikutnya, yaitu load B. Caranya sama, kita klik bebannya, kemudian di menu load flow, kita klik kanan active powernya, masuk ke project characteristic, time characteristic. Di sini sudah muncul load E ya teman-teman ya, yang sudah dibikin dari beban yang sebelumnya. Di sini kita akan membuat beban yang baru, karakteristik load B time characteristic. Kemudian resolutionnya diubah ke jam. Untuk beban ya, di sini kita menggunakan profil beban presidensial. Ini tinggal di copy, kemudian masuk ke tabel sini dan di Ctrl V atau paste. Dan jangan lupa mengganti usage-nya menjadi relatif. Kemudian di OK kembali, kita cek apakah sudah ada atau belum ya. Klik kanan, edit karakteristik, maka profilnya sudah muncul di sini. Baik, cara yang sama kita apply juga ke load C.
Untuk bebannya, di sini kita menggunakan beban bisnis seperti yang ada di Excel. Oke, terakhir diubah ke usage-nya ke relatif. Oke, jadi kita di sini sudah mendefinisikan 3 profil beban untuk beban A, B, dan C. Nah, berikutnya di sini kita coba akan mendefinisikan profil pembangkitan dari PLTS, karena PLTS akan mengikuti profil tertentu, di mana pembangkitannya hanya akan muncul pada siang hari. Nah, caranya mirip seperti yang tadi, kita klik ke PV system di sini. Kemudian di bagian load flow, terutama pada bagian active power, ini kita klik kanan, kemudian add project characteristic, time characteristic, kemudian membuat profil yang baru ya, PV time characteristic, resolusinya dalam jam. Untuk profilnya, ini kita menggunakan data di Excel juga di kolom PV output. Kurang lebih seperti ini, kemudian diubah ke relatif, dan diklik OK. Nah, ini teman-teman bisa cek juga profilnya seperti apa. Ini diklik kanan, kemudian edit karakteristik, maka profilnya akan muncul seperti pada gambar. Baik, kemudian ini saya OK. Nah, jadi yang barusan kita lakukan adalah mendefinisikan profil pada beban dan pada PLTS. Sebenarnya untuk generator ataupun komponen yang lain itu kita juga bisa definisikan time karakteristiknya, tetapi pada praktikum ini mungkin tidak akan saya lakukan ya, cukup beban dan pada PLTS saja. Nah, berikutnya kita bisa melakukan quasi dynamic simulation dengan klik tombol pada sebelah kiri atas, judulnya adalah quasi dynamic simulation. Ya, teman-teman bisa klik. Kemudian di bawah sini itu teman-teman bisa pilih opsinya ya, yaitu AC load flow balance. Time periodnya kita menggunakan complete day. Tanggalnya ini teman-teman sesuaikan dengan tanggal pada study case-nya. Pada contoh ini digunakan tanggal 1 Januari tahun 1977. Kemudian kita simulasikan complete day, itu berarti mulai dari jam 00 sampai jam 23. Untuk step size-nya ini diatur pada setiap jamnya 1 hours, berarti kita melakukan load flow sebanyak 24 kali, 1 kali per jam. Baik, kalau sudah teman-teman tinggal klik execute saja. Baik, setelah teman-teman bisa melakukan quasi dynamic simulation yang ditandai oleh output terminal seperti ini, yaitu quasi dynamic simulation successfully executed, maka teman-teman sudah mulai bisa untuk menampilkan grafik dari beberapa variabel yang ingin kita tampilkan. Misalnya, di sini kita akan coba menampilkan grafik dari load A. Nah, caranya tinggal teman-teman klik kanan load A ini, kemudian pergi ke resource variables dan quasi dynamic simulation, kemudian diklik OK saja. Maka akan muncul window baru seperti ini. Kemudian teman-teman double klik di load A di sini. Nah, di sini pastikan di bagian kanan di selected variables ini teman-teman sudah menampilkan variabel berjudul P bus 1. Ini berarti kita akan menampilkan daya aktif dari beban tersebut. Apabila belum ada, maka teman-teman bisa pergi ke load flow di sini, load flow AC. Kemudian bisa mencari P-2 bus 1 active power. Apabila teman-teman juga ingin menampilkan daya reaktifnya, maka tinggal double klik di sini. Tapi pada contoh ini tidak kita tampilkan. Untuk mengembalikannya tinggal kita double klik di variabel yang tidak ingin kita tampilkan. Kemudian saya OK. Kemudian ini di close saja. Nah, untuk menampilkan grafik, kita harus membuat halaman baru. Caranya tinggal klik tombol positif di sini. Kemudian pilih create plot page dan execute, maka akan muncul plot page kosong seperti ini. Untuk menambahkan plot baru, teman-teman tinggal klik kanan, kemudian insert plot, pilih quasi dynamic simulation dan curve plot, kemudian di OK. Nah, di pop-up ini teman-teman akan diminta untuk memasukkan elemen apa yang akan ditampilkan dan variabelnya apa. Misalkan saya ingin menampilkan load E tadi, teman-teman tinggal cari ya load E di sini, double klik. Variabelnya adalah active power in megawatt.
Untuk warnanya bisa teman-teman ubah, stylenya, dan termasuk lebar dari garisnya. Kemudian saya oke saja di sini. Nah, maka grafik yang muncul akan seperti ini. Nah, ini merupakan grafik beban dari load E, yaitu grafik dari daya aktifnya selama 24 jam. Nah, coba kita lakukan juga untuk beban-beban yang lainnya, yaitu beban B dan beban C. Kita kembali lagi ke 9 bus system. Kita pergi ke load B di sini. Kita klik sekali, kemudian kita pencet Ctrl untuk memilih load C juga. Caranya klik kanan sama seperti tadi, kemudian results variables dan quasi dynamic simulation. Pastikan untuk load B dan load C sudah memiliki variabel P bus 1 seperti ini. Oke, sudah ada semua. Kemudian saya close. Saya kembali lagi ke plot page yang tadi di sini. Untuk menambahkan beban yang lain, saya tinggal klik kanan, kemudian edit plot di sini. Mohon maaf. Tinggal diklik kanan, kemudian edit show data. Di sini teman-teman hanya punya satu baris data, jadi kita harus menambahkan dua baris yang lain. Caranya adalah klik kanan di salah satu barisnya, kemudian append and rows. Kita masukkan angka 2. Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan ya untuk plot B dan plot C. Untuk variabelnya sama, yaitu active power dalam megawatt. Kemudian kalau sudah di OK, maka akan muncul 3 grafik di sini, load A, load B, load C. Kalau gambarnya tidak terlihat, maka teman-teman harus menyesuaikan skalanya. Teman-teman bisa klik di sini, scale X automatically dan scale Y automatically. Maka seluruh grafik dari beban-beban tersebut akan muncul dalam satu tampilan yang sama. Di sini kita baru memplot bebannya. Kita coba memplot beberapa parameter dan komponen yang lain ya. Misalkan saya ingin memplot seluruh generatornya termasuk PLTS. Caranya mirip, tinggal teman-teman klik semua komponennya dengan menahan tombol kontrol seperti ini. Kemudian klik kanan, results variables, quasi dynamic simulation. Kemudian pastikan untuk PV sistemnya di sini. Di samping kanan ini sudah muncul P bus 1, sudah muncul di situ. Kemudian G1 generator 1 juga sudah muncul P bus 1. Generator 2 juga sudah. Generator 3 juga sudah. Kalau sudah di close, di sini saya coba memplot di plot yang baru. Saya create new page di sini, plot page. Caranya sama seperti tadi ya, insert plot, kemudian quasi dynamic growth plot. Nah, di sini elemen ini bisa teman-teman double klik, kemudian tinggal pilih G1 sampai G3 secara sekaligus dengan menekan tombol shift. Kemudian teman-teman oke. Maka akan muncul ketiga generator secara sekaligus ya. Variabelnya juga teman-teman tinggal pilih di sini active power. Untuk menyalin ke bawah, teman-teman tinggal menggunakan tombol Ctrl C. Kemudian pilih dua kolom yang bawah, Ctrl V. Di sini masih belum ada plot untuk PLTS, maka saya tambahkan row baru. Di sini append row. Kemudian elemennya saya pilih PV. Untuk variabelnya active power in megawatt. Kemudian saya oke. Maka akan muncul profilnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini saya scale Y-nya ya, supaya lebih fit. Seperti yang tadi saya bilang, untuk PLTS dia pembangkitannya hanya pada jam-jam tertentu saja di sini, terutama pada siang hari dan sore hari. Untuk generator 2 dan generator 3 di sini diatur di output yang flat, tidak ada perubahan. Sementara untuk generator 1 dia akan mengikuti perubahan beban. Baik, terakhir di sini kita coba akan memplot grafik tegangan pada beberapa busbar. Kita kembali ke 9 bus system. Di sini coba kita plot tegangan pada busbar beban, yaitu bus 5, kemudian bus 6, dan bus 8. Nah, caranya sama ya, tinggal diklik semua busbar tersebut, klik kanan, kemudian results variables, quasi dynamic simulation. Kemudian pada bus-bus tersebut pastikan
di variabel yang ingin ditampilkan itu sudah muncul M.2U. Ini adalah tegangan busbar. Kalau sudah di OK, close. Kemudian kita membuat tab yang baru, plot page yang seperti tadi ya. Ini klik kanan, insert plot, kemudian quasi, curve plot. Di sini kita masukkan busbar yang tadi, yaitu busbar 5, 6, dan 8. Kemudian di OK. Yang ditampilkan adalah magnitude tegangan dalam periode. Kalau sudah di OK, maka akan muncul profil tegangan di setiap busbar tersebut selama 24 jam. Nah, grafik-grafik inilah yang nanti teman-teman akan coba pelajari dan analisis ya. Baik, mungkin segitu tutorial singkat tentang quasi dynamic simulation. Terima kasih atas waktunya teman-teman sudah menonton, dan sampai jumpa di tutorial yang berikutnya.